Kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir? Sejumlah ahli, ilmuwan dan akademisi pernah mengemukakan prediksi tentang kapan wabah corona akan berakhir. Namun prediksi mereka meleset. Bagaimana dengan prediksi secara pendekatan spiritual, khususnya yang bernuansa supranatural? Detik.com edisi Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020 mengemukakan 6 prediksi yang pernah dibuat oleh para ahli, baik ilmuwan maupun akademisi. Beberapa di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Rosadi, pakar statistika asal Universitas Gadjah Mada, memprediksi wabah corona di Indonesia selesai pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Profesor Amin Subandrio, sempat menyebut wabah corona diperkirakan usai pada pertengahan April hingga Mei tahun 2020. Profesor Dr. Askobat Gani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), mengatakan akhir wabah corona di Indonesia bergantung pada tingkat kepatuhan dan perilaku masyarakat. Ia memprediksi antara Mei dan Juni tahun 2020 apabila didukung oleh perilaku masyarakat yang baik. Hasil riset dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny J.A., menyebutkan wabah virus corona berakhir di Indonesia pada Juni tahun 2020. Dengan berlalunya waktu, dapat dikatakan bahwa prediksi-prediksi yang dikemukakan oleh para ahli, ilmuwan dan akademisi tersebut kurang akurat. Hingga awal bulan Juli tahun 2020 ini, di Indonesia wabah corona masih berlangsung. Tidaklah mengherankan, apabila Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengemukakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan, kapan wabah atau pandemi corona ini akan berakhir. Sebagai alternatif untuk prediksi dari para ahli, ilmuwan dan akademisi tersebut, kita juga dapat menyimak prediksi yang didasarkan pada pendekatan spiritual, khususnya yang bersifat supranatural. Prediksi semacam ini dapat diberikan oleh mereka yang dikenal sebagai kelompok orang yang memiliki kemampuan supranatural seperti indigo, paranormal maupun tokoh agama. Ya, mungkin ada yang nanya nanti, kira-kira corona ini sampai kapan gitu ya? Perkiraannya bulan 7, bulan 8, bulan 9. Baru normal lagi keadaannya. Indonesia, titik belok dari pandemi virus corona di Indonesia diperkirakan telah terjadi pada 20 April 2020. Berarti seperti ramalan saya sebelumnya yang saya katakan bahwa virus ini akan mulai hilang pada pertengahan April. Wabah itu akan terangkat biasanya, ini cerita biasanya. Wabah itu akan terangkat fi bidayati shaif pada awal musim panas. Awal musim panas tahun ini, tahun 2020, awal musim panas adalah tanggal 21 Juni. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Roh Kudus berkata pada saya, akan ada 10 bulan. Maret hingga Desember, 10 bulan. Tetapi akan ada 1 bulan yang akan ada kesulitan besar sekali. Kesulitan besar itu akan menyangkut soal ekonomi, soal sandang pangan, soal kebutuhan hidup. Cuma 1 bulan saja Tuhan izinkan di antara 10 bulan ini yang akan kita hadapi sama-sama krisis atas bangsa kita. Menurut Anda, sejauh mana keakuratan prediksi berdasarkan pendekatan spiritual ini? Mari kita sama-sama menguji keakuratan dan kebenarannya. Uraian selengkapnya dapat Anda ikuti pada video Boys Channel ini. Ikuti dan tonton juga video-video lain dari Boys Channel. Jangan lupa untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih. Sudah berbulan-bulan, wabah corona melanda dunia. Setidaknya, sudah sejak awal tahun 2020. Penghentian sementara visa untuk ibadah umroh, kemudian hari ini KBRI Seoul juga sudah untuk memutuskan sementara kantornya. Wakil Presiden Iran juga positif. Pemberlakuan lockdown, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, maupun berbagai kebijakan lain selama masa wabah corona, menyebabkan aktivitas banyak orang terhambat. Pembatasan sosial di ibu kota akan berdampak pada jam operasional angkutan publik, yakni mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore, dengan kuota angkut penumpang hanya 50% dari jumlah normal. Beragam kegiatan yang bisa membuat keramaian pun dihentikan. Tindakan tegas akan diambil bagi masyarakat yang melanggar. Dalam masa PSBB, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kegiatan masyarakat dilakukan di rumah. Bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan sebagainya.
Akibatnya, kota pun terlihat dan terasa sepi. Ada pola kehidupan yang berubah. Dan pemirsa, di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta, sejumlah titik ibu kota terlihat lengang. Berdasarkan pemantauan drone tim Berita Seru TV, hanya terlihat sejumlah kendaraan yang melintas. Berdasarkan gambar udara tim Berita Satu, terlihat sejumlah jalan di Jakarta terlihat lengang di hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Pemberlakuan PSBB memiliki dampak cukup banyak dan besar terhadap masyarakat. Salah satu yang utama adalah dampak ekonomi. Antara lain, diperkirakan jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Apa upaya yang harus segera dilakukan agar jumlah warga miskin dan pengangguran tidak bertambah? New normal adalah konsep yang diajukan agar masyarakat dapat produktif di tengah wabah COVID-19 ini. Konsep ini dipergunakan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai penjuru dunia. Intinya, kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Sayangnya, menjelang pelaksanaan new normal, justru terjadi lonjakan jumlah kasus COVID-19. Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Lalu, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana sebenarnya data penyebaran dari kasus positif virus corona? Kita akan bersama-sama mengulasnya dalam lonjakan kasus COVID-19 jelang new normal. Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini menyebabkan pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir? Detik.com edisi Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020 mengemukakan 6 prediksi yang pernah dibuat oleh para ahli, baik ilmuwan maupun akademisi. Beberapa di antaranya adalah Profesor Dr. Dedi Rosadi, pakar statistika asal Universitas Gadjah Mada, memprediksi wabah corona di Indonesia selesai pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Mereka menggunakan model probabilistik berdasarkan data nyata atau Probabilistic Data Driven Model (PDDM). Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Ekman, Profesor Amin Subandrio, sempat menyebut wabah corona diperkirakan usai pada pertengahan April hingga Mei tahun 2020. Profesor Dr. Askobat Gani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), mengatakan akhir wabah corona di Indonesia bergantung pada tingkat kepatuhan dan perilaku masyarakat. Ia memprediksi antara Mei dan Juni tahun 2020 apabila didukung oleh perilaku masyarakat yang baik. Hasil riset dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny J.A., menyebutkan wabah virus corona berakhir di Indonesia pada Juni tahun 2020. Riset ini berdasarkan data sekunder dari beberapa sumber, di antaranya Singapore University of Technology and Design, dan Worldometers. Bulan Juli-September tahun 2020 adalah rentang waktu, di mana virus corona tak lagi menjadi masalah bagi dunia. Ungkap Denny J.A., seperti dikutip CNN Indonesia. Dengan berlalunya waktu, dapat dikatakan bahwa prediksi-prediksi yang dikemukakan oleh para ahli, ilmuwan dan akademisi tersebut kurang akurat. Hingga awal bulan Juli tahun 2020 ini, di Indonesia wabah corona masih berlangsung. Tidaklah mengherankan, apabila Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengemukakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan, kapan wabah atau pandemi corona ini akan berakhir. Puncak tidak akan pernah kita ketahui dan durasi berapa lama pandemi itu juga tidak akan pernah bisa ketahui ya, sampai kapan ini akan berakhir. Sampai hari ini Pak Budiman, belum ada satupun pakar dari dalam maupun luar negeri yang bisa memastikan kapan akan berakhirnya COVID ini. Termasuk juga pakar dari WHO, para pejabat WHO mengatakan bisa jadi manusia akan hidup lebih lama dengan atau bersama COVID.
Hasil riset terbaru dikemukakan oleh ilmuwan dari Surabaya. Mereka memprediksi corona akan berakhir pada bulan September tahun 2020. Namun mereka mengemukakan bahwa setiap saat prediksi tersebut dapat berubah, sesuai dengan data yang masuk. Tetap terlihat ada keraguan dan kekurangyakinan pada prediksi yang dikemukakan. Dan langsung saja kita sapa ada Ibu Indriati Nyotobisono, selaku Kepala Program IBE Universitas Kristen Petra Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Ibu Indriati. Ya, selamat pagi, Arif. Ya, apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Baik, sehat. Terima kasih. Ibu, boleh ya saya nanya nih, ini apakah tidak saya khawatir penelitian yang dilakukan oleh teman-teman ilmuwan di IBE UK Petra ini jadi tagihan yang luar biasa gitu loh ya. Jadi bener nggak nih September nih, bener nggak gitu loh Bu? Silakan ada penjelasan dari Ibu mungkin Bu. Ya baik, terima kasih. Jadi begini Arif, kami melakukan penelitian ini sejak sebulan yang lalu. Kami merasa pertamanya itu memang ini sebagai proyek untuk salah satu mata kuliah. Ya. Tapi setelah itu kami merasa bahwa ini proyek ini bisa diseriusin gitu. Jadi kami berdua sebagai dosen terlibat secara serius begitu ya, karena kami juga ingin memberikan sedikit pencerahan begitu kepada masyarakat. Tapi memang benar bahwa membuat sebuah statement itu tentu saja punya konsekuensi yang besar. Iya. Ya. Anak saya juga mengingatkan nanti Ibu diizinkan bagaimana? Iya Bu, karena kan tadi Rati kalau nggak salah sudah sempat menyampaikan informasi. Ada juga ilmuwan Singapura ya kalau nggak salah ya. Yang menyatakan bulan Juni menurun atau mungkin mereda lah ya begitu ya penyebaran wabah ini. Tapi ya faktanya sekarang Ibu juga bisa ngerasakan di Surabaya bukan? Iya. Benar, ya. Jadi begini, yang kami lakukan ini adalah yang disebut predictive monitoring. Apa itu? Self-corrected, ya. Jadi predictive monitoring artinya prediksinya itu akan berubah setiap saat jika data baru masuk, gitu. Jadi self-corrected. Sebagai alternatif untuk prediksi dari para ahli, ilmuwan dan akademisi tersebut, kita juga dapat menyimak prediksi yang didasarkan pada pendekatan spiritual, khususnya yang bersifat supranatural. Prediksi semacam ini dapat diberikan oleh mereka yang dikenal sebagai kelompok orang yang memiliki kemampuan supranatural seperti indigo, paranormal maupun tokoh agama. Kita bisa berhasil untuk menghadapi kasus ini, virus ini gitu lebih tepatnya ya. Nanti pada akhirnya kita bisa mengatasinya gitu. Ada solusinya nanti di akhir gitu. Nah ini mungkin prediksinya sekitar bulan 7 atau bulan 8. Dia bukannya langsung hilang, bukan, tapi jumlahnya berkurang drastis ya. Cuman mungkin ada beberapa yang masih terinfeksi, hanya saja sudah normal dibanding bulan-bulan sekarang. Bahkan untuk bulan depan ya, bulan Maret, bulan April, nah ini mungkin lebih banyak lagi gitu orang yang bakal terinfeksi. Nah, di bulan 7 atau bulan 8, ya kurang lebih, atau bulan 9 lah begitu, ini baru keadaannya bisa normal lagi. Ya, mungkin ada yang nanya nanti, kira-kira corona ini sampai kapan gitu ya? Perkiraannya bulan 7, bulan 8, ya bulan 9, baru normal lagi keadaannya. Nah, ini akan menuju ke fakta kelima. Kapan sih Suraya itu akan muncul di tahun ini? Jadi sebenarnya Suraya itu akan muncul setiap tahunnya, dan setiap tahun biasanya akan membawa sebuah hal yang positif. Para pakar astronomi menyebut pada periode 12 Mei hingga 6 Juni 2020, matahari akan berada di Burut Saur atau zodiak Taurus dan Burut Jazza yaitu zodiak Gemini di Manzilah atau posisi bintang Suraya. Namun yang muncul pada pagi harinya adalah bintang Syartin atau Alnath pada tanggal 12 Mei dan Batin atau Alotaim pada tanggal 25 Mei 2020. Kalau masih bingung nanti baca aja di sini. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2020 pada waktu fajar akan terbit bintang-bintang Suraya. Kemunculan Suraya pada waktu fajar ini sekaligus menandakan masuknya musim panas dan berakhirnya musim semi.
Waktu fajar untuk DKI Jakarta pada tanggal 7 Juni 2020 akan terjadi pukul 4:44. Sedangkan Suraya mulai terbit di ufuk timur pada pukul 4:52. Jadi, kalau ingin melihat bintang Suraya di Indonesia, tanggal 7 Juni adalah waktunya. Nah, ini semua tambah menarik karena menurut, dan saya ambil ini dari kompas.com, ini prediksi akhir wabah virus corona di berbagai negara. Indonesia kapan? Ini terbit pada Senin 27 April minggu lalu 2020 pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian barat. Jadi ini adalah beberapa negara dan di sini tertulis tangkapan layar prediksi akhir pandemi virus corona dari Singapore University of Technology and Design atau SUTD. Penulisnya adalah mirip nama istri saya, Vina Fadrotul Mukaromah, dan editor Ingrid Dwi Wedaswari. Di sini ditulis bahwa pada 18 April 2020 Singapore University of Technology and Design meluncurkan sebuah laman yang berisikan prediksi berdasarkan data dari perkembangan selanjutnya hingga waktu berakhirnya pandemi virus corona di berbagai negara. Pembaruan selalu dilakukan pada laman tersebut dengan dinamika dari pandemi virus corona yang masih terus terjadi. Akhirnya dituliskan bahwa berdasarkan prediksi terbaru hingga Minggu 26 Maret 2020 di laman SUTD, secara umum diperkirakan bahwa pandemi virus corona di dunia akan berakhir 97% pada 29 Mei 2020 dan 100% pada 8 Desember 2020. Jadi in between itu tiap negara ini akan menyelesaikan wabahnya. Akhir pandemi 97% adalah waktu di mana kurva kasus mulai memasuki area hijau pada grafik. Sementara untuk setiap negara berikut adalah perkiraan akhir pandemi tersebut di beberapa negara berdasarkan data hingga Senin. Nah, tanggalnya adalah Indonesia. Titik belok dari pandemi virus corona di Indonesia diperkirakan telah terjadi pada 20 April 2020. Berarti seperti ramalan saya sebelumnya yang saya katakan bahwa virus ini akan mulai hilang pada pertengahan April. Dan sementara akhir pandemi 97% diprediksi akan terjadi pada 7 Juni 2020 dan 100% pada 7 September 2020. Ini akhirnya artinya ini tepat seperti kemunculan bintang Suraya itu nanti. Ada satu kitab judulnya Kitab Wabah, Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, ditulis oleh ahli hadis namanya Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar, biasanya wabah itu akan terangkat irtafa'a fi bidayati shaif. Wabah itu akan terangkat biasanya, ini cerita biasanya. Wabah itu akan terangkat fi bidayati shaif pada awal musim panas. Awal musim panas tahun ini, tahun 2020, awal musim panas adalah tanggal 21 Juni. Kemarin saya baru dapat WA dari beberapa media mengatakan, Ustadz Somad, sekarang menurut kurvanya kita ini sekarang baru di lereng. Jadi kalau diumpamakan bukit, ini kita ini sekarang baru di lereng, belum puncaknya. Jadi kalau diprediksikan puncaknya karena orang akan terpaksa pulang kampung, menyusup, menelusuri jalan-jalan tikus, pulang, tidak terelak akan penyebaran pada bulan Mei, bulan Juni, maka kalau prediksi itu 21 Juni awal musim panas dia mulai terangkat. Tapi ini lagi-lagi adalah prediksi yang dulu-dulu begitu. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Roh Kudus berkata pada saya, akan ada 10 bulan, Maret hingga Desember, 10 bulan. Tetapi akan ada 1 bulan yang akan ada kesulitan besar sekali. Kesulitan besar itu akan menyangkut soal ekonomi, soal sandang pangan, soal kebutuhan hidup. Cuma 1 bulan saja Tuhan izinkan di antara 10 bulan ini yang akan kita hadapi sama-sama krisis atas bangsa kita. Dan sesudah itu Tuhan menjamin kelangsungan anak-anaknya, kelangsungan bangsa kita Indonesia, bahwa Tuhan sudah berfirman, makan, minum, sandang, semuanya Tuhan jamin. Oleh karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman lewat mimpi ini, sudah diwahyukan lewat mimpi ini, bahwa Tuhan menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya. Oleh karena di bangsa kita Indonesia masih banyak orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, lebih dari 10 orang, saudara. Menurut Anda, sejauh mana keakuratan prediksi berdasarkan pendekatan spiritual ini? Mari kita sama-sama menguji keakuratan dan kebenarannya.